Assalamualaikum, kembali lagi di channel Hey Didot. Ada yang kangen sama smartphone LG? Nah, ini salah satu ex flagship LG yang pakai Snapdragon 855, support 5G, harga 3 jutaan. Selamat datang di channel Hey Didot. Gue bakal bahas tuntas LG V50 ThinQ 5G, yang di video ini bakal gue sebut aja LG V50 biar singkat ya. HP ini udah gue gunakan selama setahun lebih, so simak pembahasannya sampai habis. Sedikit ngingetin kalau LG secara resmi berhenti memproduksi HP pada April 2020 lalu. Gue salah satu yang sedih karena rekam jejaknya jajaran HP LG itu menurut gue nggak jelek, unik-unik dan banyak inovasi. Tapi di sisi lain ini adalah langkah yang tepat buat menyelamatkan perusahaan tersebut karena terus-menerus merugi. Meski dirilis secara resmi pada tahun 2019, LG V50 ini baru gue beli sekitar akhir tahun 2020 lalu di Malaysia waktu gue masih stay di sana. So total harga HP ini pas gue bawa ke sini harus bayar pajak kan. Nah itu totalnya sekitar 4 jutaan. Maksudnya HP sama pajaknya 4 jutaan. Murah banget kan buat HP flagship yang baru berumur 1 tahun waktu itu. Kebetulan LG V50 ini unit Korea dan keberadaan secondnya di pasar sampai sekarang masih banyak. Cuma teman-teman harus pinter aja milihnya. Perhatikan kondisi body, terus fungsi keseluruhan, kelengkapan unit, dan yang paling penting sinyalnya harus aktif. Harus bisa aman dipakai selamanya. Biasa peraturan image coy. Anyway gue seneng banget. Belakangan ini di dunia per-HP-an udah bersaing lagi soal desain. Nggak saling contek-mencontek banget kayak zaman Nokia Sony dulu lah. Nah, talking about design, setelah 3 tahun beredar, apakah desain LG V50 ini bakal kelihatan usang? Gue rasa justru masih kelihatan stunning, terutama di bagian kamera belakangnya. Si LG berhasil bikin kameranya nggak nonjol dan berhasil mempertahankan ketebalan HP-nya yang cuma 8,4 mm. Tipis banget kayak dompet. Bodi depan belakangnya pakai Gorilla Glass, bagian layarnya itu Gorilla Glass 5, sedangkan bagian belakangnya lebih mantep nih, pakai Gorilla Glass 6. Frame-nya sendiri terbuat dari aluminium yang di finishing glossy, bikin kelihatan elegan dan mantep aja di tangan. Overall, desain dan material body LG V50 ini gue rasa masih terasa mewah di tahun 2022 ini. Lo bisa merasakannya ketika menggenggamnya. Oh iya, body tipis LG V50 ini juga dilengkapi sama IP rating, yaitu IP68. Jadi aman nih kalau teman-teman lagi bawa nggak sengaja kehujanan atau kena air. Asal jangan kecebur di kuah rendang aja ya. Fingerprint LG V50 ini emang udah jadul ya. Posisinya ada di belakang, di bawah kamera. Secara estetik bikin kelihatan belakangnya itu jadi kurang clean ya. Cuman kalau dari segi fungsi enak banget, tetap ngasih kenyamanan karena ketika unlock layar itu pakai telunjuk ya enak aja gitu, reachable. Bentangan layar LG V50 ini cukup luas, yaitu 6,4 inch dengan screen to body ratio 82,7%. Bezelnya cukup tipis. Buat multimedia mah pokoknya nyaman. Netflix, Disney Plus atau YouTube. Buat lihat-lihat foto di IG, stalking juga puas banget karena layarnya ini jenis POLED dengan kalibrasi khasnya LG yang punya akurasi warna yang jos banget. Ditambah kerapatan pixelnya yang padat karena resolusi layarnya ini ada di 1440p alias Quad HD+. Ada fitur HDR10 juga. Gue jamin deh kalian gak bakal kecewa sama layarnya LG V50 ini. Pada update terbarunya HP ini juga dikasih fitur buat meredupkan layar saat keadaan standby terlalu lama. Misalnya pas lagi main game tapi AFK. Tujuannya ya buat menghemat baterai. Bicara baterai, LG V50 ini baterainya nggak terlalu gede, cuma 4000 mAh. Ya iyalah bodinya aja tipis, baterainya jadi kepangkas. Tapi 4000 mAh di LG V50 ini juga nggak bisa diremehin. Gue dapat SOT sekitar 5-6 jam. Bisa lah nemenin gue seharian. Sore baru dicas lagi. Nah, kemampuan ngecas HP ini nggak spesial. Fast chargingnya cuman ada di 18 watt. Support quick charge 3 dan power delivery 2.0. Oh iya, meski bodinya tipis, tapi bisa wireless charging juga loh, sebesar 10 watt. Hal spesial di LG V50 ini justru ada di kualitas audionya yang nggak ada di HP brand lain, yaitu fitur boombox audio. Jadi fitur ini tuh bisa bikin speaker audionya jadi lebih kencang kalau kita taruh di tempat yang flat dan bawahnya kosong. Misalnya kita taruh di atas kotak kardus yang dalamnya kosong, atau juga di atas meja. Suaranya emang jadi lebih kencang sih, tapi kualitas speakernya ini loh nggak bagus-bagus amat. Speaker LG V50 ini nggak ada ngebas-ngebasnya, cempreng, bikin nggak nyaman. Kualitas stereonya jadi nggak maksimal.
Tapi kok tadi gue bilang bagus ya? Ya bagus, tapi harus pakai headset, terutama wired headset. Nah, dia nih masih ada port audio jack 3,5 mm nya. Jadi audionya ini bisa bagus banget karena ada teknologi Quad DAC. Apa sih DAC itu? Yaitu Digital to Analog Conversion. Inilah salah satu fitur mewah dari LG yang nggak disediakan sama brand manapun, walaupun itu flagship. Di tahun 2022 ini sepertinya layanan LG di Indonesia udah mulai berkembang ya. Wilayah yang dapat 5G ditambah titiknya. Kabar baiknya LG V50 ini udah support 5G dong. Tapi kabar buruknya layanan yang disediakan nggak support sama HP ini. Telkomsel misalnya menyediakan layanan 5G-nya di band N40. Sementara LG V50 ini support di N41. Ya ibaratnya kalau jalanan itu beda jalur, nggak ketemu. Sayang banget ya nggak akur. Bang, LG V50 kenceng nggak buat main game? Seperti yang gue sebut di awal, LG V50 ini pakai Snapdragon 855. Dan gue coba cek di Antutu Benchmark. Hasilnya dapat skor 35290. Tapi nih ada yang unik, ketika gue cek ranking dia ada di urutan ke-72. Nih namanya ada LG V50 5G dengan skor 510777. Tapi gue scroll lagi ke bawah, perangkat ini sendiri tuh ada di urutan 101. Kok aneh ya? Kalau teman-teman tahu hal ini tolong dijelasin di kolom komentar ya. Oke, sekarang lupain soal skor Antutu. Kita buktiin di real performance-nya. Sebagai daily driver, HP ini gue rasain cukup smooth buat main Genshin Impact yang terkenal berat itu. Suhunya juga stabil dan rendah, sama sekali nggak bikin tangan kayak dibakar pas main. So kalau Genshin aja ngangkat, gue berspekulasi kalau game lain juga seharusnya aman-aman aja. Lain-lainnya sehari-hari HP ini kebanyakan dipakai buat multimedia aja, nonton YouTube. Ya HP ini dipakai sama emak gue sih. Terus gimana nih soal kameranya? Buat gue sendiri HP keluaran tahun 2019 ini kualitas kameranya cakep. Secara hardware, kamera utamanya disediakan 12 megapiksel. Aperture-nya lebar, ada di f1.5 dengan dukungan 3-axis OIS. Secara fitur juga komplit. Ada studio yang mirip-mirip kayak punyanya iPhone. Ini cukup berguna kalau buat foto keperluan formal dan kepepet tanpa harus ribet ngedit-ngedit. Color background-nya bisa kita pilih-pilih warnanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada fitur portrait juga. Terus ada AI Cam yang bakal secara otomatis mengenali dan menyesuaikan pengaturan sesuai objek yang mau ditangkap. Pinter banget kan? Ada fitur night mode juga. Ada juga kamera manual yang ISO-nya bisa kita naikkan sampai ke 3200 dan juga shutter speed-nya bisa kita atur ke 1/3200. Oh iya, ada juga nih fitur buat sekali jepret itu kelima kameranya langsung nangkap sekaligus. Fitur ini sampai sekarang masih dipakai ya buat marketing brand lain. Samsung. Nah, hardware sama fiturnya udah dibahas. Terus gimana hasil fotonya? Jujur li, hasilnya bikin gue nggak bisa komplain. Di kondisi cahaya melimpah di siang hari, HDR-nya bagus banget. Balancing shadows dan juga highlights-nya itu seimbang dan cakep banget fokusnya. Tajam karena ada OIS-nya tadi. Terus berkat aperture-nya yang lebar tadi, hasil bokehnya juga jadi natural dan creamy banget. Autofocus di LG V50 ini terbilang cepat. Lihat aja transisinya. Nah, itu kan kalau di kondisi terang benderang. Gimana kalau di kondisi low light? Buat gue low light-nya nggak bisa dibilang spesial karena gue ngerasa jadi kehilangan banyak detail. Nah, lain cerita kalau dibantu sama fitur night mode. Kualitasnya jadi terangkat, detailnya cukup banget dan terang. Kalau mau foto bebokehan juga hasil potret di LG V50 ini not bad. Transisi dari fokus blurnya itu nggak kayak gambar dipotong. Terus kalau bicara akurasi warna, gue nggak ngerasa LG V50 ini ngasih algoritma terbaiknya. Warnanya cenderung kurang pop out dan skin tone-nya juga lari-lari. Nah, tadi itu gue bahas kamera utamanya. Nah, buat yang hobi selfie, kamera depannya ada 2 biji nih. Yang pertama besarnya 8 megapiksel 26mm f1.9. Sedangkan secondary kameranya yaitu ultrawide 21mm 5 megapiksel f2.2. Jadi bisa ngasih experience lebih nih kalau mau group selfie atau selfie sendiri tapi pengen liatin backgroundnya yang cakep. Jadi lebih banyak informasi yang masuk. Hal ini sampai sekarang di 2022 masih jadi nilai jual juga buat brand lain. Sementara LG ini udah dari 2019. Nah, inilah yang gue suka dari LG itu. Dia itu bisa jadi trendsetter buat brand-brand lain. Cuman nggak kuat di penjualannya aja. Ada hal menarik buat kalian yang doyan ngevlog ataupun ngonten. Karena ya itu tadi, kamera depannya ini dipersenjatai kamera ultrawide. Jadinya kalau ngambil video juga tuh belakangnya itu bisa ngasih banyak informasi. Jadi background belakangnya lebih kelihatan banyak. Siapa tahu dengan kayak gitu bisa nambah views, iya kan? Cuman nih video di kamera depan resolusinya default di 1080p 30fps dan nggak bisa diubah. Beda hal kalau kamera belakangnya. Kita bisa ngerekam up to 4K 60fps. Ada fitur steady-nya juga yang bikin videonya jadi makin stabil. Cuma agak rugi ya karena frame-nya itu jadi kena crop. Buat gue sendiri tanpa fitur steady-nya diaktifin pun gue udah cukup merasa
merasa puas dengan OAS bawaannya. Kualitas HDR pada video kamera belakangnya itu bagus, dan lagi-lagi kita diuntungkan sama aperture-nya yang lega tadi. Jadi selain gambarnya terang, bokehnya jadi kelihatan natural, creamy banget. Nah, teman-teman lihat aja nih hasil videonya. Oke, kesimpulan video kali ini adalah HP X flagship yang punya harga mulai dari 3 jutaan ini masih keren banget. Punya kelebihan fitur DSC yang nggak ada di HP brand manapun sampai saat ini. Layarnya rapat, luas dan bening. Bodinya tipis dengan permukaan belakang yang flat. Kameranya kinclong dan bisa diandalkan. Ada audio jack 3,5 mm yang super langka. Baterai cukup irit, performa masih ngebut dan masih banyak lagi. Cuma nih sisi nggak enaknya, nyari tempered glass buat LG V50 ini susah banget. Oh iya, sampai ketinggalan, speaker luarnya itu cempreng abis. Nggak enak buat multimedia player, kecuali pakai headset seperti yang gue bilang tadi. Fast chargingnya nggak terlalu kencang dan 5G-nya beda jurusan sama yang ada di Indonesia. Dah, gitu aja video dari gue buat video kali ini, takut kepanjangan. Semoga membantu teman-teman yang lagi berminat sama HP ini atau lagi nyari-nyari HP X flagship. And akhir kata, don't forget to subscribe and share this video, and until next time, assalamualaikum.